Ya, selamat datang kembali. Oke, kita lanjutkan di contoh soal yang selanjutnya. Nah, di sini dikatakan bahwasannya sebuah bola ditendang membentuk sudut 37 derajat. Oke, di sini adalah 37 derajat begitu ya. 37 derajat. Oke. Oke, saya besarkan saja ya biar jelas. Oke, sekalian saya besarkan. Nah, di sini adalah 37 derajat. Oke. Dengan kecepatan awal begitu ya. Jadi V0 adalah 20 meter per second begitu ya. Nah, oke, sebelum kita membaca soalnya, membaca A, B, C, D, E yang ditanyakan, mari kita analisis kecepatannya dulu ya. Jadi di sini ya, di sini adalah sumbu apa namanya? Sumbu Y ya atau sumbu vertikal. Kemudian di sini juga ada sumbu horizontal ya. Di sini ada sumbu horizontal. Nah, kemudian ini adalah titik A begitu ya. Nah, di sini adalah V0-nya ya. Oke, di sini adalah V0. Sebentar. Oke, ini adalah V0. Oke, ini V0 begitu ya. Dan di sini adalah V0-nya sebesar 20 meter per second. Oke. Nah, karena tadi kita sudah sepakat bahwasannya kecepatan yang miring seperti ini ya, itu adalah perpaduan antara kecepatan. Tadi maaf ya, kecepatan yang miring ini adalah perpaduan antara kecepatan yang horizontal dan kecepatan yang vertikal. Maka kita perlu untuk membuat komponen-komponennya begitu ya. Nah, yang pertama di sini ada komponen yang ke bawah ya. Komponen yang ke bawah yaitu V0x gitu ya. Nah, kemudian ada juga komponen yang ke atas. Oke ya. Komponen yang ke atas yang dinamakan dengan V0y begitu ya. Nah, ini di sini. Nah, nah, kemudian di sini adalah 37 derajat. Nah, untuk mengetahui nilai daripada V0x ya, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan operasi kosinus sinus gitu ya. Nah, ini kalau untuk yang V0x ya, kalau untuk yang V0x maka V0 gitu ya dikalikan dengan cos ya, cos 37 begitu. Nah, jawabannya adalah V0-nya adalah 20 dikalikan dengan cos 37 ya. Jawabannya adalah ini adalah 20 dikalikan dengan cos 37 itu 0,8 ya. Oke, benar. 0,8 ya. Oke, 0,8. Jawabannya adalah 16 ya. 16 meter per second. Nah, jadi di sebelah sini adalah 16 meter per second. Nah, oke, sekarang kita akan mencari yang sebelah yang komponen vertikalnya. Oke, komponen vertikalnya adalah V0y ya. Nah, sini adalah V0 kemudian dikalikan dengan bukan cos tapi sin ya. Nah, karena kalau yang berhimpitan langsung ya, karena yang tadi biru ini berhimpitan langsung, maka dia cos. Tapi karena yang hijau ini tidak berhimpitan langsung dengan apa namanya dengan sudut yang diketahui, maka kita menggunakan sin ya. Sin 37 ya. Oh, maaf kok biru, sebentar hijau ya. Sin 37. Nah, ini adalah sin 37 itu 0,6 ya. Coba saya cek dulu. Ya, benar 0,6.
dan yang untuk V0-nya adalah 20 ya. Berarti di sini adalah 12 ya, benar ya? 12 meter per second. Oke, nah di sini adalah sama dengan gitu ya, 12 meter per second. Nah, jadi untuk apa namanya, untuk kecepatan yang miring ini ya, dia merupakan kombinasi dari horizontal yang sebesar 16 meter per second dan vertikal sebesar 12 meter per second. Nah, sekarang kita sudah punya komponen-komponen daripada kecepatan ketika di titik A, gitu ya, ketika di titik A. Oke, sekarang kita akan langsung menuju ke pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya saya pindah saja. Oke, saya pindah saja ke sini biar nyaman kita melihatnya. Oke. Oke, di sini adalah 20 meter per second ya. Itu soalnya kurang. 20 meter per second. Nah, kita mulai dari yang A. Ketinggian maksimum bola. Oke, kalau kita ketinggian berarti kita berbicara soal vertikal ya. Kalau kita berbicara soal vertikal, maka kita berbicara soal GLBB. Nah, rumusnya GLBB kalau untuk mencari ketinggian adalah banyak ya. Ada beberapa ya, coba kita lihat. Kalau kita tidak menggunakan yang ini ya. Ini H ya. Ya, kita menggunakan yang bawah ya. Tapi karena yang diketahui hanya kecepatan dan yang diketahui hanyalah kecepatan dan percepatan gravitasi ya. Jadi ini percepatan gravitasinya adalah kita gunakan 9,8 begitu ya, meter per second kuadrat. Maka kita pakainya yang ini ya, yang V T kuadrat VTY kuadrat ya sama dengan V0 Y kuadrat minus ya, karena bergeraknya ke atas, vertikal itu melawan gravitasi 2 GH begitu ya. Nah, karena ditanya tentang tinggi maksimum ya, tinggi maksimum berarti kan tinggi ketika bola sudah tidak ada kecepatannya sama sekali. Berarti kecepatan akhirnya adalah 0 ya. Nah, kemudian V0Y adalah 12 ya, 12. Nah, ini dikuadratkan 12 kuadrat minus 2 G-nya adalah 9,8. Nah, H-nya yang dicari ya. Oke. Berarti ini adalah 0 144 dikurangi 2 kali 9,8. Sebentar. 19,6. 19,6 H gitu ya. Nah, kemudian ini yang sebelah sini saya pindah ke kiri, berarti dia 19,6 H 144, maka H sama dengan 144 dibagi 19,6. Maka H sama dengan 7,34. Nah, ini ya, ini adalah ketinggian maksimumnya. Oke. Kita mendapatkan ketinggian maksimum adalah ini ketinggian maksimum adalah 7,34 meter. Oke ya, itu untuk yang nomor A. Nah, sekarang kita ke yang poin B. Waktu tempuh bola ya, hingga bola mendarat di tanah, begitu ya. Nah, waktu tempuh itu berarti ini ya, dilemparkan sampai mendarat di tanah, berarti di titik sini, begitu ya. Nah, berarti kita akan mencari waktu yang dibutuhkan dari sini ke sini. Nah,
sebenarnya waktu yang dibutuhkan itu kan gini ya, adalah waktu yang dibutuhkan untuk ke atas dan waktu yang dibutuhkan untuk ke bawah. Nah, berarti kan ke atas berapa detik ditambahkan ke bawah berapa detik dan harusnya sama ya. Karena kan ini kan geraknya parabola. Jadi kan ini kan datar begitu ya, ini datar. Berarti kan waktunya adalah kita hanya perlu menghitung waktu yang dibutuhkan benda untuk terlempar ke titik maksimal. Itu dapatnya berapa detik. Nah, kemudian kita kalikan 2. Karena kan waktu yang dibutuhkan ke atas itu sama dengan waktu yang dibutuhkan ke bawah gitu ya. Nah, berarti kita menghitung waktu yang dibutuhkan untuk ke atas gitu ya. Nah, karena kita ngomong ke atas berarti vertikal ya. Jadi H sama dengan V0 ya. V0 Y dikalikan dengan T begitu ya. Dikalikan dengan T. Oke, saya coba jangan pakai yang rumus ini karena agak rumit. Saya pakai yang satunya saja ya. Ini aja, coba bisa atau tidak. VTY sama dengan ya pakai rumus yang ini ya. Ya, pakai yang rumus yang ini ya. Ya. Nah, VT sama dengan VO min GT ya. V0Y minus GT. Oke. Nah, tadi VTY-nya karena kita titik puncak ya, karena di puncak, maka dia pasti 0 gitu ya. Kemudian V0Y-nya ya, dari soal sudah diketahui, bukan dari soal, dari analisis kita ya, V0Y adalah 12 ya. Berarti di sini adalah 12 min G-nya adalah 9,8 T. Nah, T di sini adalah ya waktu untuk sampai ke titik puncak ya. Titik puncak gitu ya. Nah, berarti di sini adalah 12 minus ya, minus 12 minus 9,8 T. Nah, maka T adalah 12 dibagi 9,8. Oke. Jawabannya adalah 1,22 detik. Nah, ini adalah waktu untuk sampai ke titik puncak ya. Padahal pertanyaannya adalah waktu tempuh bola hingga bola mendarat di tanah. Berarti kan naik dulu kemudian turun. Nah, waktu untuk naik itu kan sama dengan waktu turun. Nah, kalau waktu naik adalah dibutuhkannya 1,22, maka ketika turun pun dia juga membutuhkan waktu 1,22. Jadi ini adalah waktu naik. Nah, kemudian yang kedua adalah T sama juga 1,22 detik ya, waktu turun. Nah, sehingga T total ya adalah 1,2 ya. T naik gitu ya, T naik ditambah ya, ditambah T turun ya. T turun. Nah, jawabannya adalah 1,2 tambah 1,2 berarti 2,44 detik. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan bola dari dilempar sampai turun di titik B ini ya. Jadi 2,44 detik. Nah, oke. Kita lanjutkan ke yang nomor C. Oke. Saya akan bawa soalnya lagi supaya kita tidak bolak-balik. Oke, copy. Oke, saya sudah paste. Ya. Nah, saya taruh di sini soalnya.
Oke, sip. Nah, kemudian yang C adalah seberapa jauh bola mencapai tanah. Nah, berarti kita mencari yang ini ya. Oke, saya copy juga deh ini. Oke, sebentar. Oke, ini saya taruh di sebelah. Saya kecilkan saja. Oke. Nah, C adalah seberapa jauh bola mencapai tanah. Berarti kita menghitung yang sebelah sini ya. Nah, karena kita ini menghitung yang horizontal, maka kita menggunakan persamaan yang GLB ya. Ya, horizontal. Berarti kita menggunakan persamaan yang GLB. Nah, ditanya ini apa nih? Seberapa jauh? Nah, berarti kita pakainya S jarak ya, jarak X ya, horizontal sama dengan V0X ya, dikalikan dengan T total tadi ya, T total yang sudah kita temukan di sini tadi ya. Nah, Vx-nya berapa? V0X ya maksudnya ya. Nah, V0X kita lihat lagi di atas tadi. V0X adalah 16 ya. Oke, 16. Berarti 16 dikalikan dengan T total ya. Dikalikan dengan 2,44. Oke. 39,04 ya. 39,04 meter ya. Atau saya bulatkan menjadi 39 meter. Nah, jadi jarak dari titik A ke B ya adalah 39 meter. Oke. Oke, kita lanjut ke yang D. Yang D adalah kecepatan bola di ketinggian maksimum. Nah, ini maksudnya kecepatan vertikal ya, kecepatan horizontal ya. Ya, kecepatan horizontal. Karena kalau kecepatan vertikal sudah pasti 0 ya, karena dia sudah setimbang di pusat di titik tertingginya. Tapi kalau horizontal dia masih punya kecepatan. Nah, kecepatannya konstan ya sebenarnya ya. Jadi kecepatannya adalah sama seperti ini ya, V0X ya. Karena kan ketika kita membahas horizontal, maka kita akan membahas terkait GLBB ya. Jadi maksudnya GLB ya. Nah, GLB itu kan dia tidak ada tidak ada apa sih namanya? Tidak ada percepatan ya. Jadi GLB. Nah, dan ketika di titik titik puncak pun ya, titik puncak komponennya adalah hanya kecepatan horizontal ya. Sedangkan tidak ada ya, tidak ada kecepatan vertikal ya. Atau kecepatan vertikalnya ya sama dengan 0. Nah, berarti V horizontal ya. Jadi V horizontal di puncak ya itu sama dengan V0X ya. Nah, V0X adalah 16 meter per second gitu ya. Oke. Yang terakhir ya. Oke, kita akan sampai di akhir ini. Oke, yang akhir adalah percepatan saat ketinggian maksimum ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan mudah ini ya. Percepatan saat ketinggian maksimum. Ya, percepatannya di mana-mana sama dengan percepatan gravitasi ya. Jadi percepatan pada ketinggian maksimum ya. Ya itu sama dengan G ya. Ya dimanapun juga percepatannya sama gitu ya. Yakni adalah 9,8 meter per second kuadrat. Nah, jadi ini jawabannya. Nah, jadi sudah semuanya gitu ya pertanyaannya dari A sampai C. Nah, jadi itu untuk contoh gerak parabola begitu ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya.